Sahabat Yan Rizal Podcast, saat ini kita berkunjung ke Galanggang Raya Farm, peternakan kambing, penggemukan, dan perahan susu kambing. Bagaimana cara budidaya kambing yang baik dan sehat, dan bagaimana cara menghasilkan susu kambing terbaik. Selanjutnya kita akan berbincang dengan pemiliknya, Hendra Saputra. Kan daging kambing itu 1 ekor untuk 6 orang itu sehat ternyata, Bang. Satu ekor 1 ekor untuk 6 orang. Satu ekor tuh berapa kilo daging? Itu bobot hidupnya 20 kilo. 20 kilo. 20 kilo. Untuk 6 orang. Untuk 6 orang. Masih sehat. Masih sehat Tidak ternyata. hipertensi. Tidak, Bang. Jadi yang buat hipertensi tadi adalah sebenarnya rempahnya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, jumpa lagi kita pada kesempatan hari ini. Kita saat ini sedang bersama seorang entrepreneur muda yang bergerak di bidang peternakan. Hendra, selamat siang Hendra. Siap. Apa kabar Hendra? Alhamdulillah sehat. Terima kasih atas waktunya sudah Hendra luangkan untuk bincang-bincang bersama channel Yan Rizal Podcast. Pada kesempatan kali ini kita sangat terinspirasi sekali berada di Galanggang Raya Farm ini, peternakan Hendra, yang konsentrasinya di peternakan kambing. Mungkin ada beberapa yang bisa Hendra bagi kepada masyarakat, khususnya kaula muda, bahwasanya yang pertama, peternakan kambing ini, baik itu penggemukan, apakah itu perah, ini cukup menjanjikan dari segi bisnisnya. Jadi mungkin ada beberapa hal penting tipsnya untuk berbisnis peternakan ini yang bisa Hendra bagikan ke masyarakat, khususnya ke generasi muda. Silakan Hendra. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Galanggang Raya Farm, Bang. Jadi Galanggang Raya Farm ini adalah sentra peternakan kambing yang konsentrasinya pada awalnya kepada breeding atau budidaya. Setelah itu kita masuk kepada penggemukan, dan hari ini kita fokus pada trading, kita jual beli. Jadi untuk beternak kambing itu sebenarnya gampang, Bang. Tetapi tidak gampang-gampangan. Susah, tidak terlalu susah. Artinya apa? Beternak kambing itu di waktu kita melakukan setulus hati dan dilakukan terus menerus. Jadi konsepnya komitmen. Jadi beternak kambing itu komitmen. Nah, kalau banyak yang bertanya kenapa saya memilih beternak kambing, kan itu pada dasarnya, Bang. Karena beternak kambing itu ada keberkahan dan ada sunnah Nabi di sana, Bang. Makanya kita memilih beternak kambing. Nah, kalau untuk beternak kambing sendiri itu sudah kita lakoni dari 2016. Dari 2016. Dan beternak kambing itu kita mulai dari beberapa ekor awalnya. Dan alhamdulillah hari ini kita bergerak dan disupport oleh beberapa instansi pemerintah terkait. Alhamdulillah kita sudah punya branding sendiri, kita sudah punya peternakan sendiri, Bang. Jadi seperti itu. Jadi kambing ini selain perahan ada juga jual beli gitu. Selain untuk diperah susunya, ada juga yang untuk kambing penggemukan dan trading. Ya. Jenis kambing yang untuk dijual beli ini dan skala waktunya dari kita ambil sampai kita lempar. Jadi kalau untuk jual beli biasanya kita ngambil itu tergantung kita ngambilnya kemana, Bang. Kalau kita ngambilnya ke pedagang, artinya itu ternak siap dijual.
Iya, iya. Berbeda konsepnya dengan kita ngambilnya ke petani atau peternak. Kalau kita ngambil ke petani atau peternak, artinya kita harus siap dulu ternak ini untuk dipulihkan atau dikembalikan dalam bentuk semula. Iya. Artinya di sini kita memang harus ada pemberdayaan atau pemulihan terhadap si ternak itu, Bang. Jadi di waktu ternak itu kita ambil dalam kondisi ya maaf agak cacat ataupun agak lecet, bagaimana kita kondisikan si ternak ini pulih, baru kita bisa jual. Kecuali kita ambil daging. Kalau ambil Iya. daging berarti cukup beli, setelah sampai di sini potong. Berarti Iya. tidak ada penggemukan. Jadi tidak ada penggemukan lagi, tidak ada proses lagi, ya langsung aja, Bang. Jadi kayak gitu. Berarti kalau untuk penggemukan ini kita harus selektif juga, harus tahu juga mana kambing yang sehat, mana kambing yang kurang sehat. Ya, benar. Jadi pada dasarnya kan beternak kambing penggemukan itu kita lihat dulu bakalannya yang akan kita gemukkan itu seperti apa Iya. dan standarnya apa gitu. Jadi kalau kita di sini selain kita penggemukan jantan, kita juga ada penggemukan betina. Kita ambil penggemukan betina yang kita rasa tidak produktif, Iya. kita jadikan untuk pedaging. Jadi seperti itu. Selama Hendra menjalani bisnis ini, ada enggak bertemu kambing kerdil gitu? Jadi kita ambil enggak mau gemuk-gemuk. Ya, pernah, Bang. Jadi itu terjadi di peternakan kita sendiri dan ada juga kita ngambil ke peternakan yang lain. Itu di awal kita datangkan ternak di sini, kok nggak nambah-nambah ya badannya seperti itu. Oh, ternyata kambing itu inbreeding, Bang. Itu kambing kawin sedarah. Breeding ini apa maksudnya? Jadi kalau breeding itu artinya kan budidaya. Jadi budidaya. Jadi bagaimana kita membreeding atau mengembang biakkan. Nah, itu, Bang. Kalau inbreeding? Kalau inbreeding itu biasanya ternak yang dihasilkan dari ternak itu sendiri. Artinya mungkin ada kawin sedara. Jadi inbreeding dia di dalam. Tapi kalau breeding bagaimana kita memuliakan genetik. Jadi itu, Bang. Jadi kambing kawin sedara pun tidak bagus untuk ternak ini. Tidak, Bang, sama seperti manusia, Bang. Berarti genetika. Genetika sama gitu. Jadi makanya kalau kita mau beralih kepada usaha peternakan ini, khususnya peternakan kambing, ya bagaimana kita mempersiapkan bakalan berkualitas. Termasuk pejantannya, setelah itu yang betinanya juga. Dari 2016 sampai 2022 kan cukup panjang dan lama waktunya Hendra bertahan di bisnis peternakan kambing ini. Untuk jual beli, di tengah-tengah asumsi masyarakat bahwasanya daging kambing ini tidak sehat. Bagaimana Hendra mengedukasi minimal di lingkungan sekitar tempat Hendra berusaha supaya mau mengkonsumsi kambing? Ya, kalau kita di sini kan pola pemberdayaan, Bang. Jadi mulai kita ternaknya dari kandang sini kita siapkan, setelah itu kita masak, yaitu kita ajak masyarakat untuk masak. Yang mau masak kambing silahkan, nanti kita ada dananya seperti itu, Bang. Itu sebenarnya cara mengedukasi kita, Bang. Secara tidak sengaja nanti mereka kan akan mencoba, oh ternyata daging kambing ini enak juga ya, kayak gitu. Dan selain kita demokan kepada teman-teman bahwa makan daging kambing itu 1 ekor untuk 6 orang itu sehat ternyata, Bang. 1 ekor untuk 6 orang. 1 ekor tuh berapa kilo daging? Itu bobot hidupnya 20 kilo. 20 kilo. Untuk 6 orang. Untuk 6 orang. Masih sehat. Masih sehat. Tidak ternyata. hipertensi. Tidak, Bang. Jadi yang buat hipertensi tadi adalah sebenarnya rempahnya aja, Bang, bumbunya aja begitu. Jadi seperti itu. Jadi mau daging kambing, daging sapi, kalau rempahnya mengandung bahan-bahan untuk mendongkrak hipertensi kita, ya muncullah hipertensi. Berarti bukan dari dagingnya. Bukan dari daging. Dari bumbunya. Dari bumbu. Makanya banyak teman-teman kita di Jawa itu mereka makan sate itu hanya menggunakan kecap dan irisan cabai aja, Bang. Kalau di Jawa kan satenya pun pakai kecap dan cabai irisan. Iya, cabai irisan seperti itu. Ada masyarakat kita ingin beternak kambing, tapi pasarnya tidak jelas itu. Akhirnya mereka
menarik diri dari peternak kambing. dari usaha peternakan kambing ini. Ah, menurut Hendra yang sudah dijalankan sekarang ini, pasarnya sulit atau tidak? Kalau sampai hari ini alhamdulillah untuk pasar tidak, Bang. Untuk Oh, pasar tidak. Karena selain kita punya pasar sendiri, kita juga punya beberapa mitra di luar Sumatera Barat, iya. yang mana siap menampung hasil ternak kita. Hasil ternak ya. Ya, tapi dengan standar yang mereka inginkan gitu, Bang. Berarti Hendra bisa bantu nih masyarakat-masyarakat yang punya keinginan beternak ini tapi terhalang pasar, bisa Hendra bantu pasarnya. Bisa, Bang. Tapi kalau di kandang Hendra biasanya Hendra itu ngambil hitungannya per kila. Haha, jadi per kila itu per kilo lah ya. Iya, iya. Jadi per kilo. Kalau per kilo itu kita biasanya ambil 65. Hari ini 65.000 untuk pejantan. 1 kilo. 65.000 per kilonya. 65.000 itu per kilo jantan. Iya. Kalau untuk betina itu di 50. Timbang hidup. Ya, timbang hidup. Jadi kita ngambil timbang hidup, Bang. Berarti tidak kesulitan untuk pasar ya? Tidak, Walaupun tidak. Ada kesulitannya, datang saja ke Datang saja ke Galanggang Raya Farm. Nanti kita diskusi apakah nanti dibelinya per kila atau nanti dipatui. Jadi sebenarnya menyesuaikan dengan maunya customer sebenarnya. Tapi lebih bagusnya per kilo tadi lah ya. Per kilo, karena per kilo itu jelas. Iya, kalau dipatui. Dipatui agak ketek tiwak rasanya, Bang. Kok petik kalah sih? Iya, kambing kadang balinya mati ibu sih, kan? Nah, kalau untuk peternak itu berapa minggu dia bisa panen itu? Kalau dia ngambil bibit. Dari dia ngambil bibit. Biasanya pengalaman kita di kandang itu kan masa kebuntingan itu kan 150 hari itu, Bang. Berarti kan 5 bulan. Iya. Jadi 5 bulan itu masa kebuntingan, setelah itu masuk 3 bulan masa sapih. Jadi dari kebuntingan sampai sapih sampai nanti 6 bulan ke depan baru bisa dipanen, Bang. Gitu. Artinya setelah dia lahir 3 bulan, bulan keempat atau bulan kelima itu biasanya udah ada petani yang jual. Udah ada yang jual. Di bulan kelima. Di bulan kelima anaknya tadi, Bang. Iya, itu dijual itu biasanya jualnya tergantung bakalan. Kalau jual bakalannya kayak PE, itu harganya lebih bagus PE lagi. PE ini apa namanya? Kalau PE ini peranakan etawa, Bang. Oh, peranakan etawa. Jadi jenis kambing itu ada peranakan etawa, ada sanen, ada sapera, anglo-nubian, alpin, kambing lokal kita kambing kacang. Ada kambing bur. Yang ada di kandang. Yang ada di kandang ini hari ini ada Jawa Randu, ada peranakan etawa, ada kacang, ada burka. Burka itu bur kacang. Jadi persilangan antara kambing bur dengan kambing kacang. Kita ada burka. Jadi selain di susu, di kandang ini ada untuk daging juga gitu, Bang. Lebih menjanjikan mana kalau kita lihat dari segi bisnisnya? Jual beli, penggemukan, atau perahan? Kalau sampai hari ini menjanjikan mana antara jual beli dengan perah. Sebenarnya kalau ingin praktis jual beli, Pak. Oh, jual beli praktis. Ya, praktis karena kita bawa ke pasar pagi, sore udah habis terjual. Kalau nggak kerja bawa lagi pulang kayak gitu, Bang. Tapi kalau susu kan memang belum pasti bisa kita jual. Karena memang ada standar-standar yang harus kita maksimalkan. Makanya terus saya sampaikan kepada kawan-kawan yang main di kambing perah. Itu SOP-nya harus diperbaiki, SOP-nya yang harus diprioritaskan. Karena kalau SOP-nya baik, insya Allah pasarnya ada. Tapi kalau SOP-nya nggak baik, pasarnya nggak ada. Nah, SOP ini di kambingnya atau di susunya? Mulai dari kambingnya, Pak. Mulai dari kambingnya, setelah itu proses pemerahannya, proses penyimpanannya, sampai proses pengiriman. Jadi seperti itu. Oh, jadi mulai dari kambingnya sudah ada SOP-nya. Ya. Berbeda dengan yang penggemukan ini. Sebenarnya semua kambing itu bisa diperah, Bang. Tapi ada jenis kambing perah. Gitu. Jadi kambing kacang itu juga bisa diperah. Jawa Randu juga bisa diperah. Kambing bur itu juga bisa diperah. Tapi ada jenis kambing perah. Jenis kambing perah seperti yang tadi ada sanen, sapera, ada alpin, anglo-nubian, ada peranakan etawa.
jadi seperti itu. Jenis makanannya Kalau pakan kita di sini kita samakan. Tapi khusus untuk perah itu biasanya kita tambah dengan konsentrat. Ya, konsentrat ya. Jadi konsentrat itu untuk meningkatkan karena di konsentrat itu kan ada protein ya Bang ya. Jadi kan karena kalau kita produksi susu berarti proteinnya harus kita maksimalkan. Jadi kita ambil dari konsentrat tadi. Oh gitu. Seperti itu Bang. Yang SOP susunya seperti apa setelah kita perah? Jadi kalau untuk SOP yang kita laksanakan di Galanggang Rea Farm itu mulai dari kambingnya dulu Bang. Kita kambingnya mau perah kambing apa? Itu yang pertama. Ya Misalnya PE, peranakan etawa. Peranakan etawa ini standarnya berapa susunya? Nah, kita harus perkirakan. Kalau tidak tercapai ada apa? Nah, itu yang kita masalahkan. Ada apa? Nah, kalau ada apa berarti kan bisa jadi itu faktornya di pakan. Nah, bisa jadi di pakan atau bisa jadi si kambing ini ada riwayat memang genetiknya tidak bagus untuk diperah. Nah, makanya SOP tadi Bang. Jadi dalam memilih bakalan kambing perah itu memang butuh standarnya Bang. Bahasa kitanya ranji lah Bang ya. Nah, harus jaleh ranjinya gitu Bang. Jadi ranji apaknya sia, amaknya sia, bara produksi amaknya dalam sehari itu. Jadi nasabnya jaleh. Jadi di waktu induk kambing yang kita beli itu dari peternak sebelumnya produksinya 1 liter, maka setelah di kandang kita itu bisa 1 atau bisa kurang Bang. Nah, biasanya kayak gitu. Jadi terkadang kita harus berpandai-pandai lah dalam selektif atau SOP yang pertama itu. Memilih yang pertama. Jadi kalau nggak bagus gimana? Yang nggak bagus jual lagi. Jual lagi tukar. Nah, kayak gitu Bang. Setelah itu, setelah kita dapat standar kambing perahnya, itu kita mulai dengan pemerahan. Kalau udah masuk masa beranak Bang. Jadi kambing itu bisa diperah di waktu dia punya anak. Jadi dia beranak dulu, baru bisa diperah. Lamanya bisa sampai 3 bulan. Sebentar. Beranak dulu baru diperah. Ya. Leda menyayo si anak kalau untuk susu anak kita biasanya pakai susu bantu atau susu pengganti Bang. Itu bisa menggunakan susu sapi murni, bisa menggunakan susu bubuk. Oh gitu. Jadi untuk si anak bisa susu sapi murni, bisa susu bubuk. Benar. Tapi dengan catatan si anak di awal harus mendapatkan kolestrum yang cukup. Jadi kolestrum. Jadi standar anak tadi harus mendapatkan sistem imun namanya Bang. Jadi kolestrum itu kan imun. Jadi bagaimana si anak harus dapat sistem imunnya dulu. Harus kebal dulu. Baru nanti kita sapih. 3 bulan ke depan induk bisa kita perah. Berarti susu formula untuk si anaknya bisa nih? Bisa. Susu mulai yang dijual di warung-warung? SGM bisa, tapi SGM 0. Oh, gitu, yang 0 sampai 6. Yang masih murni. Tapi kita tidak anjurkan karena mahal. Jadi boleh pakai susu sapi murni ataupun susu yang lain. Berarti menarik juga. Jadi kan kita menganiaya untuk kepentingan bisnis kan tidak boleh. Jadi diganti dengan susu murni. Jadi setelah kita perah, itu untuk standar perahnya ya mulai dari mempersiapkan segala sesuatu Bang, peralatan misalnya kan. Jadi peralatan di sini mulai dari embernya, setelah itu air hangatnya untuk untuk membilas ambing gitu. Jadi ambing kambing tadi atau susu tadi dilap dulu atau dibilas dulu. Setelah itu dicuci bersih, baru nanti proses pemerahan. Untuk wadah nanti kita bisa gunakan botol atau gunakan toples kaca gitu Bang. Ada orang mengatakan susu kambing ini bagus untuk asma. Ya, benar Bang. Sepengetahuan Anda kan? Iya, betul, ya. Betul. Alhamdulillah memang betul bagus Bang. Karena rata-rata bangsa pasar kita itu adalah orang-orang yang menderita penyakit asma. Ya. Yang murninya atau yang sekarang kan banyak varian ini. Ada vanilla dan segala macam. Ada murni. Yang bagus untuk obat ini yang mana? Yang murni Bang. Oh, yang murni. Yang murni. Kenapa yang murni? Karena yang murni itu kan belum ada campuran apapun. Jadi memang setelah diperah, disaring seperti proses tadi. Setelah kita perah, setelah itu kita saring. Setelah kita saring nanti langsung kita packing. Nah, di waktu pemakingan tadi langsung kita simpan ke dalam freezer Bang. Atau pembeku. Jadi seperti itu. Jadi
susunya baik untuk Kesehatan, kesehatan, anaknya bisa khususnya dijual. penderita penyakit asma, anaknya bisa dijual. Dijual. Dan untuk konsumsi pun sebetulnya daging kambing ini sehat. Sangat sehat. Yang sampai ke masyarakat sampai saat ini ya informasi yang diterima oleh masyarakat bahwa daging kambing tidak sehat itu selama Hendra menjalani bisnis ini dan selama Hendra mengkonsumsi tadi 1 ekor untuk 6 orang 6 orang ternyata Iya. sehat. sehat. Kami minta closing statement Hendra Oke. sebagai entrepreneur muda yang bergerak di bidang peternakan kambing. Silakan Iya. Hendra. Terima kasih Bang. Jadi kalau untuk penutup sedikit ya Bang ya. Iya. Apapun pekerjaannya, bagaimanapun situasi dan kondisinya kita harus bersyukur Bang. Iya. Kita harus bersyukur karena nggak mungkin orang-orang besar itu dia langsung besar. Iya. Ternyata dia butuh proses. Nah, kita setiap hari itu melakukan proses. Iya. Dan jangan malu jadi diri sendiri, jangan malu menjadi kepribadian sendiri Bang. Kadang kan orang malu di waktu pekerjaan dia beternak kambing, dia bilang dia peternak sapi atau dia bilang dia peternak ayam, padahal dia peternak kambing. Nah, berarti dia tidak percaya dengan apa yang dia kerjakan. Maka kata Allah, apabila kamu bersyukur maka akan aku tambah. Nah, itu dia Bang. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendra. Jadi selain pengusaha di peternakan kambing ini, beliau juga cocok sebagai motivator ini. Ada motivasi yang diberikan untuk kita semua. Jadikan bisnis beliau yang kita videokan ini sebagai inspirasi bagi masyarakat, khususnya kaula muda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendra waktunya.